Pertama aku mau menengahi dulu mengenai, beliau tentang masa lalu seorang pria tersebut ya. Sebenarnya, hubungan ketika seseorang itu gini, cinta itu terkadang unik ya. Kalau aku bilang keunikan cinta itu juga tidak bisa dipaksakan ya, tentang mengenai perasaan. Tidak ada salahnya seseorang itu, ketika sudah menikah ya, kemudian hubungannya tidak langgeng juga ada beberapa faktor ya, salah satu faktor adalah ketika cinta itu tidak memiliki kekuatan feeling atau perasaan. Kalau aku lihat dalam hubungan seorang, A ini terhadap mantan istrinya ya, itu memang tidak didasari rasa cinta, tapi ada keterpaksaan sehingga hubungan asmaranya pun tidak berjalan langgeng. Kalau aku lihat juga dari, kacamata batin aku bahwasanya sebenarnya cinta itu juga akan tumbuh ketika sering bertemu, kemudian adanya kenyamanan dan juga kemudian ada, apa ya, ada koneksi. Bahwasanya yang namanya jodoh itu tidak bisa dipaksakan ya, dan yang menjalani, kehidupan adalah mereka berdua, yaitu hati dari hati. Sesungguhnya tanda-tanda seseorang berjodoh adalah ketika mereka sudah di posisi nyaman dan memang, dua hati yang memang kadang-kadang, apa ya, namanya jodoh itu walaupun istilahnya yang satunya di Kalimantan, misalnya yang satunya di Australia, walaupun jarak apapun itu kalau emang sudah waktunya bertemu pasti akan ketemu juga. Tapi yang namanya tidak jodoh, mau dipertahankan seperti apapun walaupun mereka sudah menikah tetap, akan berpisah juga. Nah, itu adalah ada hukum alam yang berlaku di situ. Terlepas itu dalam apa ya, aku bilang dalam suatu perkumpulan mereka itu dibilang ya mungkin ada juga orang yang beranggapan bahwasanya, seorang N ini sebagai pelakor ya, tapi ada juga baiknya, yaitu itu tadi, kita ambil baiknya bahwasanya jodoh itu juga tidak bisa dipaksakan, ya. Namun memang salahnya adalah ketika bertemu di momen dan waktu yang tidak tepat, yaitu, ketika sang lelaki ini, si A ini memang sudah beristri. Tapi yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah sebab memang hubungan pernikahannya juga memang sudah bermasalah dari awal. Artinya adalah memang tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga si A ini terhadap istrinya. Sehingga itulah seorang pria kemudian mencari kenyamanan di lain dan mungkin di sini kalau aku lihat ya dari sikap dan pribadinya N ini, dia orangnya lebih humble, kemudian lebih perhatian ya, kemudian mungkin secara aku tidak melihatnya look ya, tapi kalau aku lihat flashback nih ya, mengenai hubungan, rumah tangga si A ini yang gagal adalah berkat tadi itu tadi. Kadang-kadang kita tidak pernah mau menyadari ya sebagai perempuan kadang-kadang sering egois ya, bahwasanya kadang-kadang sudah tahu rumah tangganya itu tidak baik, tapi ya itu tadi, keegoisan itulah yang pada akhirnya membuat rumah tangga itu kandas dan jangan pernah menyalahkan orang lain dalam hal ini bila hubungan tersebut kemudian apa ya, aku bilang itu tadi, jodoh kita tidak bisa prediksi ya, Betul. bahwasanya kalau aku lihat kemudian, sang pria ini mendapatkan kenyamanan dengan orang terdekat karena memang lingkungan apa ya, aku lihat ini lingkungannya tuh kecil sekali dalam grup mereka ya, sehingga itu tadi, dalam bahasa Jawa, ketika witing tresno jalaran soko kulino ditambah lagi adanya kenyamanan ya dalam dua hati ini, kemudian energi itu tadi ya bersatu dan ada aku bilang ini adalah chemistry yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka terjadilah suatu hubungan asmara. Yang aku lihat di sini memang antara kedua belah pihak ini memang saling melengkapi. Artinya memang si N ini memang punya yang memang sulit untuk, jatuh cinta. Pada akhirnya dengan perhatian, kemudian sering curhat, kemudian, apa ya, ya suatu hubungan, suatu persahabatan itu biasanya akan lebih langgeng dan akan saling melengkapi. Jadi yang namanya jodoh itu tadi, jodoh itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu ya, dan apapun yang terjadi dalam pernikahan A sebelumnya dengan istrinya, jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkanlah diri kita, kenapa hal itu bisa terjadi,
Sebab kan namanya laki-laki pun tidak akan melukai istri kalau istrinya juga memberikan kenyamanan ataupun apa ya, sebagai tugas sebagai seorang istri ini dijalanin. Tapi kalau aku lihat memang sudah ada konflik sebelumnya, sehingga di sini wajar kalau dalam suatu lingkup pertemanan mereka yang cuma itu aja, kemudian mereka juga disibukkan dengan kegiatan yang sama, otomatis ya itu akan ada feeling yang nyambung terlepas dari persahabatan atau tidak, itu tadi bahwasanya jodoh tidak bisa dipaksa. Ketika Tuhan atau Allah memberikan jalan ya mereka untuk bertemu dalam suatu pernikahan, itu juga disebutnya jodoh. Jadi kalau aku akan lebih wise ya menanggapi mengenai hubungan pernikahan mereka. Bahwasanya memang kalau aku lihat di sini sudah ada chemistry-nya dalam apa ya, suatu pertemanan kemudian berlanjut ke suatu pernikahan. Berarti ada kenyamanan dan memang itu kan terjalinnya sudah lama sebetulnya. Maka sehingga mereka berkomitmen ya sudah gitu. Akhirnya berkomitmen untuk apa namanya, melanjutkan ke jenjang yang serius mengenai hubungannya seperti itu. Balik lagi seperti aku bilang, kalau aku akan memberikan nasihat pada pernikahan yang gagal sebelumnya, ya pada sang mantan istri A, bahwasanya sesungguhnya laki-laki itu tidak akan pergi kemana, tidak akan pernah melabuhkan hatinya ataupun tidak pernah berkhianat kalau dalam suatu pernikahan itu ada rasa nyaman, kemudian ada rasa perhatian ya. Kalau aku lihat memang pernikahan sebelumnya ini emang sudah bermasalah seperti itu. Tapi emang bener cinta ya. N ini cinta banget sama A, A juga cinta banget sama N ya. Ya itu tadi, cinta itu, bisa dirasakan ketika itu tadi, karena ruang lingkupnya mereka ini yang aku bilang ruang lingkupnya mereka kan dengan kesibukan yang sama di situ-situ aja ya, Mas, ya, dalam satu grup itu ya, sehingga terjalinnya suatu hubungan asmara karena sering ketemu, sering curhat, sering berbagi, memberikan perhatian, sehingga di situ akan timbul rasa suka. Dari suka kemudian nyaman, dari nyaman kok nyambung, kemudian juga saling memberikan perhatian dan sinyal kode-kode tersebut sehingga terjadilah yang namanya cinta, sehingga saling baper dan sehingga saling membutuhkan satu sama lain itu tadi Tapi gitu. Dan aku lihat karakternya. untuk kesetiaan N ini seperti apa sih ke depannya? Karena kan kita tahu ya, maksudnya kalau sosok misalnya perempuan Dan sebagai pelakor gitu, ntar pasti ada perpisahannya dengan hal yang sama gitu. Dia mungkin dipelaktorin orang lain juga gitu. Maksudnya kesetiaan N ini seperti apa sih? kalau aku lihat seorang N ini sebenarnya itu memiliki karakter yang lebih pendiam ya. Karakter dia pendiam, lebih memilih kalau ada masalah dia lebih memilih diam daripada untuk mengungkapkan atau berantem. Lebih banyak mengalah daripada berantem ya. Tapi yang aku lihat memang itu tadi kadang-kadang seorang manusia itu ya tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Sebenarnya efek dari perceraian itu adalah ada sebab dan akibat. Suatu pernikahan itu kalau tidak ada sebab maka tidak akan ada akibat ya. Jadi aku balik lagi dalam pernikahan itu kalau kita tahu rule-nya ya dan tugas dan tanggung jawab seorang suami terhadap istri itu tidak akan terjadi perceraian ya. Tapi kalau aku lihat di sini N ini lebih banyak memendam ya, lebih banyak memendam dengan perasaannya dia kepada hubungan sebelumnya. Kemudian kalau yang aku lihat terhadap, N ini ya, si A ini ya, si A ini lebih banyak memendam ya terhadap mantan istrinya. Tapi kalau aku lihat dari, N ini, yang aku lihat mereka saling melengkapi satu sama lain. Secara psikolognya kita bisa melihat apakah orang itu bahagia atau tidak dan seperti apa ketika mereka bertemu dalam suatu pernikahan ya. Mereka sudah laluin itu semua kemudian mereka dipertemukan dalam suatu pernikahan. Berarti terlepas dari itu pelakor atau tidak, setia atau tidak, tapi ketika sudah dipertemukan berarti itu adalah jodoh, karena kita tidak pernah tahu yang namanya jodoh, maut, rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga banyak ya kita bilang itu adalah suatu hal hukum alam yang normal. Karena kita juga sering banyak ya
sering banyak kejadian juga bahwasanya orang menikah sampai 7 kali ya, 3 kali itu ada. Nah, kegagalan pertama ini akan menjadi warning ya buat seorang A, bahwasanya dia juga aku lihat kalau dibilang setia, insya Allah dengan pernikahan yang kedua ini dia akan lebih hati-hati lagi. Apalagi mereka ini kan sudah posisinya apa ya, public figure ya, bahwasanya sang, N ini juga seorang public figure besar, kemudian si A ini juga seorang public figure di mana juga saling support dalam kegiatan maupun dalam hal, karir. Sehingga aku bilang di sini pernikahan mereka itu tergolong sangat menjaga dan hati-hati. Dan kalau aku lihat mengenai kesetiaan si A ini, insya Allah sih karena itu tadi, ya nyambung, saling melengkapi sehingga ibarat katanya kalau kita makan sayur asem, nggak ada micin sama garam itu terasa hambar. Kalau menurut aku ini akan menjadi pernikahan yang akan langgeng, yang didasari tadinya pertemanan, kemudian rasa suka, kemudian mereka berproses. Bukan yang semisalnya kita baru ketemu, kemudian jatuh cinta, ya. Karena ini didasari dari hubungan pertemanan yang sudah lama itu tadi. Seperti itu. Oke, Kak, aku untuk memastikan aja nih apakah pernikahan N ini akan menjadi pernikahan terakhir dan apa pernikahan pertama dan terakhir dan satu-satunya untuk N, Kak. Kalau aku lihat di sini, untuk, A itu ya, untuk A itu berjuang untuk bisa memperbaiki diri ya, mengenai kegagalan di masa lalunya ya, dan insya Allah dia juga akan mempertahankan pernikahannya sampai kapanpun ya, dia berkomitmen bahwasanya hanya pernikahan ini yang akan menjadi yang terakhir. Demikian juga dengan, si N ya, dia juga sudah melalui yang namanya berbagai macam persoalan ya tentang adanya pelakor dan apapun itu yang dituduhkan kepada dia, dia juga akan membuktikan bahwa pernikahan ini bukan pernikahan main-main dan memang sudah takdir aku bilang, jodoh tidak bisa, apa ya, mereka pungkiri ya, bahwasanya emang nyambung. Mereka sudah laluin berbagai macam ujian sampai dengan berakhir di pernikahan mereka berdua punya komitmen dan kalau aku lihat memang jodoh dan insya Allah langgeng. Oke. Untuk R sendiri, mantan istri dari A ini, apakah memiliki dendam terhadap N ke depannya atau seperti apa, Kak? Kalau aku lihat sih ya, kalau aku lihat di sini dia sudah menikmatin hidupnya ya, dan juga dia di sini karena sudah menyadari kesalahan dia, oleh sebab bahwasanya adanya orang ketiga di sini adalah didasari dari adanya karma dari perbuatan dia sendiri, terlepas dia mau jujur atau tidak ya, bahwasanya apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan, kita akan menuai yang namanya itu tadi, hukum alam itu akan ada hukum tabur tuai. Maka sebagai seorang istri tidak layak untuk menyakiti suami dan juga harus patuh dan menghormati suami ya. Jadi di sini jadikan pelajaran ya. Dia menjadikan pelajaran ini yang jelas di sini aku lihat adalah ada dari perbuatan dia yang memang harus apa ya, harus ditanggung dia kemudian pada akhirnya sudah terlambat ya semua itu setelah dia apa namanya tidak pernah mau untuk berdamai pada akhirnya dia menyesal. Ada penyesalan yang dalam di hati dia tapi semua itu sudah terlambat dan ya mau gimana, dia juga tidak punya pilihan dan dia tetap harus menjalani kehidupan dia seperti semula, seperti itu. Oke, oke. Tapi untuk hubungan R sama N ini apakah akan maksudnya akan terganggu gitu? Yang jelas saling berjauhan ya, saling menyalahkan pasti. Itu tadi, terkadang kita itu, apa ya, namanya manusiawi. Kadang-kadang manusia itu tidak pernah mau mengakui kesalahan diri dia. Nah, aku akan lebih bijaksana menanggapinya bahwasanya, berhati-hatilah bagi mereka yang sudah menikah. Kalau kalian benar sayang dan cinta, maka apapun itu harus bisa saling melengkapi. Jangan egois, jangan dan juga jangan memaksakan suatu kehendak yang memang, artinya di sini, harus
sesuai dengan kemauan dia. Karena dalam pernikahan itulah bukan main-main. Jadi harus bisa saling menghormati, menghargai, kalau ada masalah kita cari solusi bersama. Bukan lu harus begini-begini. Nah, karena di sini kalau aku lihat si R ini orangnya tuh diktator ya dan apa Oh, ya, oke. terlalu cemburu, terlalu diktator dan juga lebih banyak egois aku bilang ya. Hmm. Egois ini yang menyebabkan pada akhirnya dia menyesal ketika ada seorang yang memberikan perhatian lebih kepada sang suami dan akhirnya terjadilah proses ini seperti itu. Hmm. Oke, oke. Siap, mungkin, terakhir, Kak, ada pesan-pesan, Kak, buat, pernikahan ini, Kak, gitu? Pesan-pesannya mengenai kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, selamat kepada kalian berdua dan mudah-mudahan pernikahan ini juga akan menjadi suatu hubungan yang baik ya, untuk mereka berdua dan langgeng sebab kalau aku lihat yang namanya jodoh tidak akan kemana ya, dan aku lihat di sini juga chemistry-nya juga sudah nyambung, kemudian permasalahan mereka juga yang bertubi-tubi pada akhirnya mereka juga tetap bersama. Ya, ini aku bilang jodoh. Jodoh itu kita tidak pernah tahu, maut, mati, jodoh, rezeki itu urusan Allah, apapun itu namun dalam prosesnya memang itu akan penuh memakan waktu dan juga bahkan persoalan ya, sebab di sini dalam lingkupnya juga yang sangat kecil dan mudah-mudahan ini juga mereka berdua bisa menjaga pernikahan ini dan membuktikan kepada semua orang bahwa cinta mereka itu tulus dengan kesetiaan dan juga mudah-mudahan hubungan ini langgeng sampai azal dan maut memisahkan mereka berdua. Oke.